Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakal. Teman-teman dimanapun Anda berada, yang saya cintai, yang saya banggakan, terima kasih sudah subscribe dan follow. Kemudian sudah diaktifkan loncengnya, share ke teman-teman agar supaya dakwah ini lebih bisa berkembang. Bahwasanya kata-kata tawassul, orang di antaranya ada yang alergi dengan kata-kata tawassul ini, ada yang suka dan gemar dengan tawassul ini. Lalu apa sih tawassul ini? Tawassul ini, sebelum kita membahas tawassul, saya ingin bercerita sesuatu yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya tawassul itu ada 3 hal. Kalau kita lihat, yang pertama, dulu baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan ada 3 orang keluar dari kampungnya. Tatkala keluar dari kampungnya, suatu malam ingin berteduh. Ternyata ada sebuah gua. Wa fil ghar, di gua tersebut mulutnya agak ke atas begini. Tatkala itu ditakdirkan oleh Allah ada gua, ada batu besar yang menggelinding dari atas sehingga menutupi mulut gua tersebut. Sehingga orang yang istirahat di dalamnya, 3 orang tersebut tidak bisa keluar. Maka orang yang ada di dalam sini berusaha keras mendorong batu tersebut sampai bagaimanapun tidak gerak sama sekali daripada batu tersebut. Maka inisiatif dari salah satu orang ini mengatakan, ayo kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita pernah beramal semacam ini. Semoga dengan amal ini Allah berkenan membukakan membukakan pintu gua tersebut, menyingkirkan batu ini dari mulut gua tersebut. Yang pertama, ya Allah, dulu aku ini memiliki ibu yang mana aku sangat taat dan berbakti kepada ibuku tersebut. Ibuku ini setiap harinya meminum segala sesuatu, anakku kularang minum sebelum orang tuaku minum. Sebelum orang tuaku makan, maka anak dan istriku kularang untuk makan. Suatu ketika orang tuaku meminta minuman susu, tetapi pada hari itu aku lupa memberi makan kambingku, sehingga pada saat itu diperas tidak ada susunya. Maka pada saat itu saya mencari rumput dahulu. Setelah ku cari rumput, ku kasih makan, ku tunggu sampai beberapa jam. Alhamdulillah air susunya bisa diperas dan keluar. Kemudian setelah diperas susunya, ada beberapa begitu, kemudian nyampe ke rumah dengan harapan ingin diberikan orang tuanya terlebih dahulu, baru akan diberikan anak dan istrinya. Tapi apa? Ini orang tuanya keburu ketiduran. Kemudian apa? Anaknya menangis, tidak dikasih. Istrinya sampai, wahai ayah, ini anakmu sudah menangis, kita pun haus, kita pun ingin minum. Enggak dikasih. Apa? Kita ingin nunggu agar supaya orang tua ini meminum dulu. Tetapi sayangnya orang tua tidur. Dan kita tidak mungkin berani membangunkan, kasihan orang tua. Maka kita tunggu, ternyata sampai pagi beliau baru bangun. Kemudian ibunya berkata apa? Wahai anakku, kenapa engkau di situ? Iya, mama tadi malam ingin minum susu. Ini susunya sudah siap. Apakah engkau dari malam? Iya. Oh iya, terima kasih anakku. Diberikan itu air susunya kepada ibunya, diminum sedikit, barulah dikasih anak dan istrinya. Kemudian beliau berkata, ya Allah, kalau amalanku berbaik atau berbakti kepada orang tua itu engkau terima, ya Allah, mohon engkau bukakan pintunya. Kemudian apa? Bergeserlah dia sedikit, sedikit, tapi orang belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, ayo kamu sekarang. Kemudian yang kedua adalah dia bercerita memiliki sepupu yang sangat cantiknya luar biasa. Dia berusaha mendekati dan ingin menikahi wanita cantik tersebut. Kemudian apa? Setiap harinya dia berusaha berbuat baik. Tatkala itu dia memberanikan diri untuk hendak melamar. Zaman sekarang cowok ini nembak cewek tersebut begitu ya. Kemudian apa dikatakan? Setelah ditembak apa yang terjadi? Nah itulah, setelah terjadi ternyata ceweknya nolak. Mohon maaf, bukan aku tidak suka dengan engkau, aku masih belum siap untuk nikah dan lain sebagainya. Itulah alasan wanita ya. Kalau tidak suka sama cowok begitu cara ngebalesnya begitu ya. Ya sudah.
Kemudian dia itu, ya Allah, dia berusaha, ya Allah, apa yang kurang dari saya? Aku ingin nikah dengan sepupuku tersebut. Suatu ketika dia kerja keras sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di kampung tersebut. Sampai-sampai tidak ada yang melebihi kekayaan si fulan tersebut, orang tersebut. Sampai suatu ketika sepupu mereka itu datang ke situ membawa berkata, wahai saudaraku, aku butuh uang sekali. Aku hendak meminta atau meminjam uang dari engkau. Apa? Dikatakan semacam ini. Boleh, asal kamu datang ke kamarku untuk mengambil uang tersebut. Diambil sama wanita tersebut. Kemudian dikatakan di situ kamar dalam keadaan terkunci. Tidak ada satupun orang. Kemudian apa? Wanita tersebut sudah pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian laki-laki tersebut sudah di atas wanita tersebut, dan wanita tersebut berkata apa? Wahai saudaraku, jangan engkau renggut cincinku kecuali dengan sudah engkau halalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, ya Allah, aku merasa, ya Allah, wanita ini belum tentu mau denganku. Wanita ini takut karena engkau, ya Allah. Kenapa aku tidak takut dengan engkau? Maka pada saat itu aku beristighfar, kemudian aku meninggalkan dia di kamar, kemudian saya panggil dia, suku beri uang agar supaya dia pergi. Ya Allah, aku bisa saja memaksa dia nikah denganku, tapi aku tidak memaksa, ya Allah, pada saat itu, ya Allah. Maka ya Allah, kalau amalanku ini engkau terima, ya Allah, aku mohon ini engkau bukakan batu ini agar menyisi dari mulutku. Terbuka sedikit. Nah ini Masya Allah. Lalu karena ini ada 3 orang yang terjebak, satunya pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini pembisnis, ya Allah. Dulu setiap hari ada orang kerja, ada yang kerjanya kita kasih bayaran harian, ada yang mingguan. Tatkala ada yang mingguan, salah satu orang tatkala hari Sabtu dia nggak datang, ya Allah. Nah, taruhlah hari Sabtu gitu ya bayarannya, tapi dikatakan di hadis ini tidak ada hari Sabtu. Dia sudah bekerja, tapi dia menghilang, belum kita bayar. Ya sudah, suatu ketika bisnis saya hancur, ya Allah, bisnis saya tidak ada sama sekali. Kemudian uang yang tersisa adalah uang, yaitu jatahnya untuk menggaji seseorang tersebut. Kemudian saya kembangkan. Tadinya saya kembangkan, alhamdulillah, dari kambing saya punya sapi, punya onta, bahkan punya ribuan onta dan lain sebagainya, sapi juga banyak dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Seseorang yang pernah kerja sama saya dulu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ingat engkau denganku? Jelas aku ingat dengan engkau. Apakah engkau dulu ingat aku pernah kerja dengan engkau? Engkau belum menggaji aku. Iya, aku ingat. Lalu kamu ngapain ke sini? Iya, aku ingin menagih gajiku yang dulu. Manakah gajiku yang dulu? Kemudian beliau berkata, itu semua itu hanya milikmu. Aku ini miskin, kata orang tersebut. Betul, aku ini miskin, tapi engkau jangan menghinakan aku. Kok bisa engkau katakan menghinakan dirimu? Iya. Kenapa itu semua itu kau katakan milikku? Iya, dulu aku semenjak kau tinggal, bisnisku hancur. Uang yang ada hanya tinggal gajimu saja. Seandainya dulu gajimu itu sudah kau bawa, maka aku tidak memiliki apa-apa. Maka pada saat itu gajimu ku ambil, ku puter sampai jadilah semua yang ada ini. Kemudian apa yang terjadi? Ya sudah, kalau gitu ku ambil semua. Ambillah. Maka pada saat itu, ya Allah, semua diambil, aku tidak dikasih sisa satupun, ya Allah. Maka aku ikhlas, ya Allah, itu perbuatanku karena engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau terima, ya Allah, aku mohon, aku bertawassul kepadamu, engkau bukakan pintu gua tersebut. Kemudian dia terbuka sehingga 3 orang tersebut bisa keluar. Maknanya tawassul yang pertama, tawassul itu adalah kita apa? Memohon kepada Allah dengan apa itu tadi, menunjukkan amal-amal soleh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tawasul dengan apa? Yaitu suatu ketika ada salah satu sahabat. Dia tidak dikatakan sahabat, walaupun beliau hidup zaman Rasulullah, tetapi beliau dikategorikan tabi'in. Kenapa? Beliau itu tidak pernah jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau itu seseorang anak muda ini izin kepada umminya, izin kepada ibunya.
Ibu, aku ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh silakan, tapi jangan lama-lama. Kemudian apa? Tatkala itu beliau berangkat dari rumahnya untuk nyampe di Madinah. Tatkala di Madinah, kemudian ngetok pintunya, baginda Nabi dalam keadaan keluar. Kemudian apa? Ditunggu. Kemudian waktu zuhur sudah tiba. Kemudian apa? Maka beliau meninggalkan kota Madinah. Beliau belum sempat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok beliau meninggalkan, belum jumpa baginda Nabi? Karena pesan ibunya, jangan lama-lama. Kemudian apa? Waktu zuhur. Dia pikir sudah lama. Beliau kembali. Sehingga beliau kembali ke Yaman, belum jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata baginda Nabi? Karena sahabat itu, bahwasanya sahabat itu adalah apabila pernah berinteraksi dengan Rasulullah, maka itu disebut sahabat. Maka kalau walaupun lahirnya zaman Rasulullah tapi nggak pernah bertemu, maka dia disebut dengan tabi'in atau pengikut daripada sahabat tersebut. Maka pada saat itu beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata kepada Sayyidina Umar. Kita ketahui bahwasanya Sayyidina Umar itu salah satu sahabat dikategorikan asyra mubashir fil jannah, yaitu dikategorikan oleh baginda Nabi salah satu sahabat yang mana beliau itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Salah satu dari 10 sahabat. Ini orang keren ini. Bahkan beliau kalau keluar rumah jalan kaki itu setan 1 kilo sudah minggir. Maknanya imannya sangat kokoh, luar biasa. Itu kan hebatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu di kalangan manusia disegenin, setan pun minggir. Kenapa kok disegenin? Beliau itu kalau ada orang yang mengganggu Rasulullah, nih, kalian siapa yang berani denganku? Kalau kalian ingin istri kalian janda, maka datanglah ke sini. Wah, daripada nyari masalah ya, istrinya masih cantik, daripada diambil oleh tetangganya kan ya, mending mundur aja daripada digorok oleh Sayyidina Umar, begitu kan. Setan pun minggir. Ya, ini Sayyidina Umar gagah luar biasa, maknanya imannya, ibadahnya, kualitasnya luar biasa. Bahkan suatu subuh, tatkala habis sholat subuh itu Rasulullah itu diskusi sama teman-temannya. Kemudian ditanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang sudah bertakziah? Saya. Siapa yang sudah memakamkan orang wafat? Saya, kata Sayyidina Umar. Siapa yang puasa hari ini? Saya. Semua amalan-amalan keren waktu subuh Sayyidina Umar sudah melakukannya. Wah, ini kan sahabat yang keren. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, nanti kalau kamu datang ke Mekah, kamu menjumpai seorang laki-laki yang memiliki tanda lahir di sini. Beliau datang dari Yaman, maka aku perintahkan kamu untuk meminta doa kepada beliau. Sayyidina Umar orang taat. Baik ya Rasulullah. Kemudian ke Mekah. Betul ke Mekah, Sayyidina Umar itu ke Mekah. Bagaimana beliau ke Mekah? Beliau itu ke Mekah kemudian bertemu dengan laki-laki yang betul ada tanda lahirnya, namanya Uwais Al-Qarni. Kemudian apa? Apakah engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Apakah engkau memiliki tanda ini? Apakah engkau dari mana? Iya. Aku diminta baginda Nabi Muhammad SAW agar engkau mendoakan diriku. Ini bagaimana orang ini kok bisa kualitas imannya kok di atas Sayyidina, seolah-olah di atas Sayyidina Umar. Kok bisa minta doakan? Ini kok bisa? Iya, ternyata apa? Ternyata minta doa dari orang yang soleh, yang orang yang memiliki kelebihan, kelebihannya, nah di sini kita bahas, maka itu disunahkan. Itu bentuk daripada tawassul yang kedua. Itu bentuk tawassul yang kedua. Jadi Anda bisa datang ke para ustadz, para kiai, ustadz mohon doa. Sehingga kalau zaman sekarang itu kan ada kekeliruan ya. Kekeliruannya apa? Kalau ketemu ustadz itu bukan minta ijazah, minta doa, tapi mintanya foto itu. Ustadz foto, go selfie dulu. Nah itu yang sekarang. Bagusnya bagaimana? Minta doa. Seperti yang disunnahkan oleh baginda Nabi, kalau ketemu dengan orang soleh itu minta doa. Sekilas sedikit tentang Uwais Al-Qarni ini. Kenapa sih beliau itu doanya sangat mustajabah? Dikarenakan beliau saking sayangnya terhadap orang tua, saking taatnya kepada orang tua. Suatu ketika bayangkan orang tuanya itu berkata kepada Uwais Al-Qarni, Uwais, aku ingin haji. Kemudian apa yang dilakukan Uwais? Ya Umi, insya Allah.
di musim berikutnya kita akan berangkat haji. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Apa yang terjadi? Beliau membeli anak sapi. Anak sapi itu tatkala pagi ditaruh di pinggir rumahnya, dikasih kandang. Tapi paginya kalau dia makan, diajak ke atas gunung, digendong. Sapinya digendong. Nah, hari pertama biasa saja. Oh, Uwais ini mungkin cari sensasi begitu ya. Hari kedua begitu juga. Oh, ini hari ketiga. Uwais ini sudah begini. Dikatain orang begini, I don't care. Itu. Yang penting aku sayang kepada orang tuaku. Lah ini loh, langsung dipenggul. Tidak terasa sudah berbulan-bulan sapi yang dulunya kecil sudah menjadi besar. Sampai sapinya gede pun tidak terasa Uwais Al-Qarni menggendongnya kuat. Kemudian ditanya oleh orang-orang tersebut, kenapa Uwais, engkau ini sapi segede itu engkau gendong? Iya, aku latihan agar supaya aku bisa menggendong ibuku dari Yaman menuju Mekah untuk melakukan haji. Masya Allah, betul saja tiba waktu haji. Apa yang terjadi? Sebelumnya dijual sapinya buat bekal, kemudian umminya, ibunya digendong dari kota Yaman sampai kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Maknanya apa? Berbakti kepada orang tua menjadikan fadilahnya Allah turun, di antaranya apa? Doanya mustajabah. Sehingga sekelasnya Sayyidina Umar diminta Nabi untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itulah tawassul yang kedua. Lalu tawassul yang ketiga itu terdapat di dalam surat Al-A'raf, yaitu apa? Walillahi Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, sungguhnya nama-nama baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa sih asmaul husna? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Fad'uhu biha. Maka kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kalian doa, prologlah dengan menggunakan asmaul husna. Kita ambil contoh. Kita minta doa agar supaya kita dilancarkan rezekinya. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni. Boleh. Habis di prolog ini baru kita minta. Minta apa? Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, engkau lunasi hutang-hutang saya. Boleh. Nah, tetapi membacanya jangan semua, karena di dalamnya ada ya sobar. Kalau Anda minta ya sobar, ya udah Anda dibikin sabar, utangnya nggak lunas-lunas karena Anda membaca ya sobar begitu ya. Oleh karena itu, ayo kita sebelum doa kita prolog atau kita bertawasul atas 3 hal. Yang pertama, amal soleh kita. Yang kedua, kita minta doa dari orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah kita minta apa? Minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prolog dengan nama-nama Allah yang indah itu atau Asmaul Husna. Ayo kita berbuat semacam itu, fa insyaallah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh tawassul di kehidupan real kita. Kita ambil contoh, kita sakit. Kita sakit meminta kepada Allah, kita tawassulnya, kita memiliki ikhtiarnya apa? Yaitu kita berobat. Apakah kita yakini yang kita berobat, obatlah yang menyembuhkan kita? Jelas tidak. Obat itu adalah tawassul kita, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita ingin memiliki anak, kita sudah mendatangi istri kita, itu tawassul kita, tapi tetap yang memberi momongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan kita semua ini senantiasa bertawassul, karena ini perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi antum, bagi saya pribadi, bagi semua yang melihat secara offline maupun online. Semoga mendapatkan istijabati doa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.